Perkenalkan, saya Fitra Fadila dari 6 Farmasi B dengan NIM 2248201072. Di sini saya akan membacakan PPT Teknologi Bahan Alam, tugas dari Pak Ari. Yang pertama yaitu di sini ada definisi bahan alam. Sikan natural product sebagai produk yang dihasilkan oleh alam yang meliputi yang pertama organisme, yaitu ada tumbuhan, hewan, mikroorganisme yang telah diproses secara sederhana. Yang kedua bagian organisme, daun, bunga atau organ tertentu dari hewan. Yang ketiga ekstrak dari organisme atau bagian organisme. Yang keempat komponen tunggal, alkaloid, flavonoid, glikosides, terpenoid, steroid, dan lain-lain. Bahan alam dalam kefarmasian sekunder, glikosida, alkaloida, minyak astrianti, biostika, tanin, saponin primer, klorofil, dan lipida. Bahan alam dalam kefarmasian yang pertama yaitu pangan fungsional. Pangan olahannya mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah, yaitu pembuktian uji klinis benar-benar mempunyai fungsi fisiologis yang terbukti bermanfaat bagi kesehatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, obat tradisional. Bahan atau ramuan berupa tumbuhan, bagian hewan, mineral, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Contoh, jamu, OHT, dan fitofarmaka. Yang ketiga, kosmetika. Setiap bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada seluruh bagian luar tubuh manusia. Contohnya epidermis, rambut, kuku, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa sekitar mulut, terutama untuk membersihkan, melindungi, dan memelihara tubuh pada kondisi baik. Pemilihan bahan alam. Yang pertama, identifikasi spesies. Seleksi spesies menentukan jenis spesies dengan taksonomi yang tepat untuk tujuan penelitian atau penggunaan berdasarkan karakteristik biologis, kandungan kimia, atau nilai ekonomisnya. Seleksi usia, memilih individu pada usia tertentu karena kandungan zat aktif atau kualitas bahan alam dapat berbeda tergantung tahap pertumbuhan. Misalnya muda versus tua. Seleksi bagian tubuh menentukan bagian tubuh spesies. Misalnya daun, akar, batang, bunga yang digunakan karena tiap bagian memiliki kandungan atau fungsi yang berbeda. Seleksi lokasi dan musim mempertimbangkan daerah asal dan waktu pengambilan bahan karena kondisi lingkungan dan musim dapat mempengaruhi kualitas serta kandungan zat aktif dalam spesies tersebut. Pemilihan bahan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan, musim kadar air, intensitas paparan sinar matahari, kondisi tanah, misalnya pH, alkalinitas, keberadaan senyawa makro, mikro, dan mineral lainnya. Yang ketiga, pertimbangan dalam penentuan jenis bahan, pengalaman penggunaan turun-menurun, pengujian atau screening. Penyiapan bahan. Yang pertama, pemanenan. Bahan baku dapat berupa keseluruhan atau bagian tertentu saja seperti daun, batang, kulit, atau bagian tertentu lainnya. Disesuaikan dengan lokasi di mana metabolit sekunder yang menjadi target itu berada pada suatu organisme. Bahan baku. Yang kedua, sumber bahan baku. Biota yang hidup liar atau tumbuh secara ilmiah, hasil budidaya. Yang ketiga, tanaman segar. Yang keempat, simplicia. Tahapan memperoleh simplicia. Yang pertama, pengumpulan. Kedua, sortasi basah. Yang ketiga, pencucian dan perajangan. Keempat, pengeringan. Kelima, sortasi kering. Keenam, pemeriksaan mutu. Ketujuh, pengepakan. Kedelapan, penyimpanan. Ekstraksi bahan alam. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya mengganggu baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Ekstraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan bahan aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. Tahapan proses ekstraksi.
A. Pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. B. Pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. C. Pelarut bersama senyawa metabolit yang terlalu dikeluarkan dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Metode-metode ekstraksi. Yang pertama ada maserasi, yang kedua perkolasi, yang ketiga ekstraksi dan dengan reflux, yang keempat sokletasi, kelima ekstraksi dengan ultrasonika, keenam ekstraksi dengan microwave, ketujuh dengan tekanan. Sekian, terima kasih.